Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Azwar dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang RAM. Seperti apa pembahasannya? Mari kita bahas. Yang pertama itu adalah memahami RAM atau memori utama komputer. Apa itu RAM? RAM atau Random Access Memory adalah memori utama yang menyimpan data sementara dan memberikan akses cepat ke CPU. Nah, ciri penting daripada RAM itu adalah random access, yang berarti CPU bisa mengakses alamat manapun tanpa harus berurutan. Yang kedua itu adalah volatile, yang sifatnya yang berarti volatile berarti data akan hilang saat listriknya mati. Nah, ini baru ada kecepatannya jauh melebihi HDD atau SSD, dan dia tuh adalah temporary workspace juga atau tempat program dan OS bekerja. Nah, mengapa disebut random access? Seperti yang saya jelaskan tadi, random access di sini merujuk pada kemampuan CPU untuk mengakses alamat memori manapun secara langsung. Yang berarti CPU tidak perlu membaca data secara berurutan dari awal, melainkan dapat melompat ke lokasi data yang dibutuhkan, meningkatkan efisiensi pemrosesan secara signifikan. Nah, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa sih CPU itu butuh RAM? Nah, yakni CPU itu butuh RAM itu ya karena register CPU terlalu kecil dan cache CPU itu terbatas, hanya simpan data yang sering dipakai aja. Ini ketiga itu SSD atau HDD nya terlalu lambat. Makanya RAM itu adalah jembatan komponen cepat atau CPU antara dengan storage. Nah, baru ada kategori RAM, SRAM versus DRAM. Jadi dua jenis RAM di sini, ada SRAM atau static RAM dan DRAM atau dynamic RAM. Yang pertama itu SRAM, tidak memerlukan reverse berkala, menggunakan 6 transistor per sel, sangat cepat namun mahal, digunakan untuk case L1, L2, L3 CPU. Yang kedua adalah DRAM atau dynamic RAM, yakni membutuhkan refresh secara berkala, menggunakan 1 transistor dan 1 kapasitas per sel. Lebih murah namun lebih padat, digunakan sebagai memori utama atau main memory. Nah, ada cara kerja dan evolusi daripada DDR. Jadi setiap sel DRAM adalah kapasitor yang menyimpan muatan. CPU melalui memory controller menentukan row and column untuk mengakses data. Refresh berkala diperlukan untuk agar kapasitor tidak kehilangan muatan. Nah, jadi yang pertama itu adalah SDRAM atau synchronous DRAM, sinkron dengan clock CPU. Lalu yang kedua itu ada DDR1 atau 2 transfer per siklus. Nah, yang ketiga itu ada DDR2 atau 4 transfer per siklus. Oh iya, di masing-masing DDR ini terdapat MT per second voltage. Jadi DDR1 itu ada 200 sampai 400, yang dibutuhkan adalah 2,5 voltage, dan dia itu generasi awal. Yang ketiga itu ada DDR2, ada yakni kecepatannya 400 sampai 800 dan membutuhkan 1,8 voltage. Jadi bandwidthnya sedikit naik daripada yang generasi pertama atau DDR1. Terus yang sini ada DDR ketiga, 8 transfer per siklus. Dia kecepatannya 800 sampai 2000, 2133 dan membutuhkan 1,5 voltage. Yang ini hemat daya dibandingkan dan juga kecepatannya naik ya dibandingkan DDR1 dan DDR2. Dan DDR keempat itu adalah 16 transfer per siklus, yang dimana kecepatannya 2133 sampai dengan 3600. Bahkan yang daya yang dibutuhkan hanyalah 1,2 voltage, yang tepatnya dia lebih stabil, lebih cepat. Dan yang kelima adalah DDR5 4800 sampai 8000 kecepatannya, dan bahkan hanya membutuhkan 1,1 voltage. Dual channel per DIMM bandwidthnya gila.
Ya, di situ ada juga 32 lebih transfer per siklus. Nah, ini ada latensi RAM dan modul memori. Latensi RAM, terutama CIS latency, adalah waktu tunggu sebelum data siap diakses. CL yang lebih kecil berarti akses lebih cepat. Nah, modul RAM hadir dalam berbagai bentuk. Yang pertama adalah bentuk DIMM yang digunakan untuk PC desktop. Yang kedua ada ISO-DIMM yang lebih versi kecil untuk laptop. Dan yang ketiga ada ECC-DIMM untuk server. Nah, habis itu ada komponen kritis atau memory controller dan channels. Memory controller yang kini terintegrasi dalam CPU mengatur channel, frekuensi, dan timing RAM. Jumlah channel memengaruhi bandwidth sistem. Yang ini ada single channel, yaitu satu jalur data yang lebih lambat daripada dual channel, yakni dua jalur data dengan bandwidth yang jauh lebih besar. Dan yang ketiga ada quad channel yang lebih jauh daripada keduanya, karena ia memiliki 4 jalur data. Oke, kesalahan pada kamera sepertinya. Oke. Itu ada DRAM unstructured data dan refresh DRAM, yang dimana DRAM terstruktur dalam bank, row, dan kolom dengan data dibaca dalam bentuk page. Dan refresh DRAM adalah proses vital yang dilakukan berkala untuk mencegah hilangnya muatan kapasitor meskipun mengonsumsi sebagian bandwidth. Voltage dan jenis DRAM modern. Tegangan operasi RAM telah berevolusi untuk efisiensi daya. Selain itu, ada jenis DRAM khusus untuk kebutuhan spesifik. Ada LPDDR atau Low Power DDR untuk smartphone dan perangkat mobile. Yang kedua ada GDDR atau Graphics DDR yang dirancang untuk kartu grafis VGA dengan bandwidth tinggi. Yang ketiga ada HBM atau High Bandwidth Memory untuk aplikasi performa ekstrem. Dan ada beberapa faktor penentu performa RAM, yakni ada frekuensi, yaitu kecepatan transfer data, ada latensi atau waktu tunda akses data, ada channel atau jumlah jalur data aktif, ada arsitektur CPU atau kompatibilitas dan efisiensi, dan ada jenis RAM yang versi DDR, DDR4, DDR5 gitu. Dan dampak RAM pada performa sistem. RAM memiliki dampak signifikan pada pengalaman pengguna, dari multitasking hingga gaming dan rendering. Ukuran RAM dan kecepatan RAM sangatlah krusial. Entah itu yang dari multitasking yang memastikan kelancaran saat menjalankan banyak aplikasi, ataupun yang gaming agar pengalamannya lebih mulus, dia gak nge-crash, gak blue screen, atau untuk rendering yang dibutuhkan untuk tugas rendering ya. Dan ada sedikit tambahan sepertinya di bagian DDR ya. Tentu saja sama-sama kita tahu bahwa DDR1 itu jauh lebih lambat dibanding DDR2, dibanding DDR3, dan dibanding DDR4, dan dibanding DDR5. Dan kecepatan DDR5 itu jauh lebih cepat dibandingkan semua DDR yang sebelum-sebelumnya. Namun tentu saja semakin tinggi dari suatu DDR akan membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan DDR-DDR lainnya. Baik, mungkin sekian penjelasan RAM daripada saya. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf, dan jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.